Halo teman-teman Sobat Hunter, di depan saya ini ada salah satu senapan angin PCP Bocap ya ini. Predator Tactical Mini, paling banyak dicari dan paling banyak ditanyakan dalam periode tahun 2025 sampai 2026 awal kemarin. Ini kalau sekilas ya, kalau dilihat seperti ini kan kayak sama seperti tabung pipa OD38 ya. Tapi sebenarnya ini beda. Ya, beda dari konstruksi semuanya. Bahkan senapan angin ini sudah dibekali dengan namanya regulator. Jadi tabungnya ini bocap kecil, ya. Sudah ada regulatornya. Nanti kita akan bahas dan kita akan rincikan speknya seperti apa, kelebihan dan keunggulannya seperti apa. Silahkan bisa tonton video ini sampai akhir, jangan di skip. Sudah siap ya? Yuk langsung saja kita bahas. Seperti biasa, saya bahas dulu mengenai harga dan pengenalan dulu dengan namanya ya. Ini ada senapan angin PCP Bocap Predator Tactical. Ini untuk tabungnya Bocap setara 220 cc ya. Sudah ada regulatornya. Serinya ini ada Pro 177. Popornya tactical standar non lipat, yang nantinya kita akan bahas total lengkap di video kali ini. Nah, yang belum tahu, ya memang senapan angin tipe ini baru saja rilis per kemarin ya. Ini baru saya cek semuanya dengan kondisi normal, bagus, lengkap juga, tidak ada cacat sama sekali, dan nyaman digunakan. Ya, kemarin saya tes uji di lapangan, mantap ya, bobotnya cukup ringan. Kita akan bahas dulu mengenai speknya. Yang pertama, larasnya dulu ya. Senapan angin PCP Bocap Predator Tactical, ini serinya yang Pro 177, ini bocapnya bukan 500 cc ya, tapi ini bocap 220 cc. Nah, ini untuk panjangnya laras 40 cm, ini kalau diukur dari tempat masuknya mimis atau peluru sampai ujung bagian depan, ini panjangnya 40 cm. Bahannya dari bahan baja seamless dengan bobot yang cukup ringan. Ini beda ya dengan baja standar pabrikan, dengan baja seamless itu beda. Kalau baja seamless itu bobotnya lebih ringan. Kalau dari segi kekuatan dan keakuratan sama dengan baja standar pabrikan. Cuman kalau dari segi bobot lebih ringan yang ini. Terus modelnya model serombong, dilapis luar seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini untuk serombongnya sendiri dia menggunakan OD serombong yaitu sekitar 19 mili. Kalau larasnya bagian dalam dia menggunakan OD standarnya seperti senapan angin PCP Predator Tactical pada umumnya, yaitu menggunakan OD 13 mm. Alurnya bagian dalam menggunakan 12 ulir. Soal mimis bisa pakai mimis apapun selama kalibernya standar 4,5 mili dan bukan mimis model slug bisa. Akurasi maksimal dari senapan angin tipe ini karena dia menggunakan laras pendek, grouping rapatnya terbatas di jarak 30-40 meter, dan untuk sasaran benda gerak dan diam maksimalnya itu 50-60 meter. Jelas ya? Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan bisa langsung menghubungi timnya kami via WA, siap untuk dibantu. Dari laras sudah. Kemudian lanjut di bagian tabung. Nah, tadi sudah saya singgung di awal ya, kalau sekilas ini dilihat seperti ini kayak tabung pipa OD38 ya. Tapi ini beda. Ini sudah menggunakan tabung bocap, botol kecap, yang dimana kalau yang OD38 pipa itu kan dia pipanya langsung lurus dari belakang sampai depan. Kalau yang ini dia ada bentuknya kayak tabung bocap, jadi dia posisinya beda, bentuknya juga beda seperti pipa biasa. Jadi ini bisa dilihat bahannya dari bahan dural juga. Ini untuk OD-nya sama, OD-nya 38 tapi model bocap. Kapasitasnya ini standar kalau yang tertulis di tabungnya di manualnya ini setara sekitar 220 cc. Ini kalau volumenya ya. Terus tekanan angin yang tertera di manometer maksimalnya standar seperti biasa yaitu 2000 sampai 2500 PSI. Ini kalau saya coba kemarin ya, pakai settingan power yang paling kencang. Sekali isi angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI, settingan power yang paling kencang di bagian belakang ya, itu bisa digunakan untuk menembak standarnya sekitar 10-an sampai 15 itu mentok ya. Kalau settingan power yang kecil bisa lebih dari 15-an, 20 bisa ya. Terus untuk tekanan angin, saya ulangi lagi ya.
tekanan angin ini walaupun dia sudah pakai regulator ya, dia wajib harus standar 2000 sampai 2500 PSI. Tidak boleh lebih, karena nanti kalau lebih bisa berakibat bocor. Biasanya di sekat tabung, bukan di regulnya, tapi di sekat tabungnya bagian depan atau di bagian ujung depan, bagian tengah atau di bagian ujung depan. Ya, jadi itu. Terus satu lagi informasi, walaupun dia jenisnya bocap yang 220 cc, ini kalau di-upgrade ke 500 cc masih belum bisa karena rangkaiannya beda. Jadi kalau teman-teman yang biasanya, teman-teman yang kemarin tanya, Mas apakah bisa di-upgrade tabungnya? Jawabannya masih belum bisa. Karena standar bawaan dari pabrikan pakai yang 220 cc. Khusus untuk senapan angin yang ini. Jelas ya? Lanjut kemudian di bagian regulator. Nah, bagian tengahnya sudah ada regulator ya. Sehingga nanti ketika digunakan untuk nembak, di tekanan angin tertentu dan sebagainya, dia untuk FPS-nya, kecepatan dan sebagainya bisa stabil. Sehingga bisa menunjang dari performa akurasinya jauh lebih rapat dan bagus. Oke ya. Ini untuk regulator ada di sini. Manometernya lanjut ya. Nah, kalau manometernya sudah ada juga di sini. Ini tambahannya. Jadi manometer untuk regulator dan manometer untuk di senapan anginnya, atau tabungnya, ini sudah ada sendiri. Jadi manometer ada di sini ya. Nah, kalau selisihnya ada, maksudnya di manometer tabung berapa, nanti di manometer regulator ada berapa. Ini ada selisih sekitar 100 sampai 200 PSI ya. Memang seperti ini konsepnya. Ya, tapi aman. Yang penting tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Tidak boleh lebih. Kemudian lanjut di pengisian angin dulu. Nah, untuk sistem pengisian angin sebentar. Ini kemarin tutupnya gimana nih? Oh ini. Untuk pengisian angin lewat sini ya, sudah ada kupler. Nah, kuplernya ini kupler jantan ukuran setengah TSM yang terpasang di bagian regulator sebelah kanan. Seperti ini. Nanti kalau teman-teman pengen cek tekanan angin, mohon maaf, pengen pengisian angin ya, nanti bisa lewat sini. Pakai pompa apapun bisa, elektrik portable, manual 3 stick atau 4 stick bisa lewat sini. Berikutnya, lanjut di bagian chamber dulu. Nah, ini beda dengan senapan angin PCP Bocap Predator taktikal pada umumnya ya. Kalau yang tabungnya yang kemarin 500 cc atau yang sejenis Ghost Warrior dan lain sebagainya, itu kan menggunakan chambernya model monolith ya. Kalau yang ini chambernya itu model tumpuk seperti ini. Jadi dia tidak dipatri tapi dibaut, disegrup seperti ini. Ada dua bautnya ya, bagian belakang dan bagian tengah. Ini bisa dilepas pasang untuk chambernya. Chambernya ini model tumpuk. Kita biasa orang menyebutnya monoblock ya. Pengerjaannya sudah pakai mesin CNC, bagus, luar dalam, rapi, ya. Untuk warnanya ada dua pilihan, cuman ini aja, warna hijau sama warna merah, seperti yang ada di belakang. Oke ya. Tampak sebelah kiri seperti ini, tampak sebelah kanan seperti ini. Nah, oke, bisa dilihat, bagus ya. Terus untuk chamber sudah ya. Ini bahan chambernya dari bahan Dula Special Grade A, standar seperti biasanya dengan yang monolith itu sama, cuman bedanya dia untuk modelnya aja yang model tumpuk seperti ini, rangkaiannya nggak disambung jadi satu, jadi terpisah ya. Terus relnya bagian atas, nah sama juga sejenis Bocap kan biasanya ada rel tambahnya untuk kelas Predator taktikal. Kalau yang ini bawaannya yang seri Pro 177 untuk yang mini tidak ada rel adapter tambahan. Jadi relnya murni langsung bawaan dari chamber. Ukurannya ini 22 mili. Kalau teman-teman nanti mau pasang teleskop, mau pasang atribut apapun ya yang berkaitan dengan nantinya ditancapkan di sini, pastikan untuk mountingnya ukuran 22 mili karena dia menggunakan rel mounting pikat ini. Seperti ini. Kalau teman-teman nanti mau nambahin sendiri pakai rel adapter sendiri, boleh silakan, tapi harus dibor sendiri ya, karena ini nggak ada rumahnya. Oke, terus lanjut kemudian di bagian pengisian mimis dulu. Nah, yang sering kemarin tanyakan, senapan angin tipe ini kan sudah bisa pakai magazin ya, tapi kalau teman-teman nggak bisa pakai magazin atau nggak terbiasa, pengen pakai yang single shoot aja bisa. Ini bisa single shoot, bisa pakai magazin, sesuai kebutuhan dan sesuai selera masing-masing. Oke ya. Berikutnya pelatuk dulu. Nah, kalau pelatuknya ini
model trigger match ya, sudah ada safety atau pengaman picunya yang bisa disetting sesuai kebutuhan, sesuai selera. Yang jelas ini sangat nyaman digunakan ya. Ini tombolnya untuk safety sudah bisa difungsikan ya. Berikutnya, kemudian di settingan power, cancel kokang dan set lever atau kokangnya. Nah, kokangnya ini posisi ada sebelah kanan seperti biasa ya, terbuat dari bahan dural juga spesial grade A. Terus untuk membatalkan tembakan atau cancel kokangnya, posisinya ada di sebelah kiri. Dan ini tidak bisa dioper ke kanan ya, karena sudah ada rumahnya cuman di bagian kiri aja. Kalau yang kanannya tidak ada. Jadi teman-teman nanti kalau mau membatalkan tembakan, pastikan lewat sini ya. Settingan powernya seperti biasa, dia menggunakan sistem drat seperti ini. Bisa dilihat ya. Oke. Terus lanjut lagi, kemudian bagian popor. Nah, kalau soal popor, senapan angin yang ini, rilis itu cuma popor taktikal yang standar saja. Kalau teman-teman mau cari yang versi lipat, untuk jenis yang ini, mohon maaf masih belum ada. Popornya bagian belakang ya. Ini kalau lihat secara mendetail sebetulnya sama dengan senapan angin PCP Bocap Predator taktikal pada umumnya. Bahannya dari bahan atom ABS Teflon seperti ini, sudah bisa dimaju mundurkan. Settingan dari bahu atau dada ya. Nanti kalau mau digunakan bisa disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Terus lanjut lagi, kemudian di panjang keseluruhan dan bobot. Nah, kalau dari bobotnya ini tergolong lebih ringan ya kalau dibanding dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya, yaitu standarnya sekitar 2 kiloan lebih dikit, 2,3 kalau enggak 2,4. Yes, masuklah 2,5 lah kurang lebihnya. Ya. Tergolong cukup ringan kalau dibanding dengan PCP Bocap Predator taktikal yang 500 cc, ya memang karena tabungnya kecil ya. Terus talasnya juga pendek. Terus panjang keseluruhannya cuman sekitar berapa ini kemarin ya? 70-an kalau enggak 80-an cm. Ini kalau diukur dari ujung depan laras sampai belakang ya, popor, itu sekitar 70 sampai 80-an cm untuk panjangnya. Terus sudah semuanya ya, dari spek umum, spek detailnya, bagian laras, tabung, chamber, regulator, manometer dan sebagainya. Sudah semuanya lengkap. Terakhir, kesimpulan dulu. Nah, sebenarnya senapan angin tipe ini cukup modern, cukup bagus ya. Modelnya juga cukup unik, larasnya juga pendek. Lebih praktis kalau digunakan dalam mode hunting pindah-pindah lokasi. Atau mungkin, hunting di tempat yang posisinya nanti berpindah jauh. Itu lebih ringan, lebih mudah, dan lebih ringkas. Terus soal akurasi memang ada selisih ya. Akurasi nggak sejauh semaksimal yang panjang larasnya 60 cm. Cuman ya itu tadi, dari segi bobot dia lebih ringan. Powernya besar, bisa untuk medium, small hingga big game. Mudah digunakan, sudah ada regulatornya yang pasti. Itu poin plus ya, karena pakai regulator dia untuk angin yang keluar atau shootnya itu lebih stabil dan lebih presisi. Terus bergaransi resmi langsung juga dari pabriknya, dan pastinya harganya cukup murah, cuma 2 jutaan saja. Tepatnya Rp2.500.000 dapat senapan angin tipe ini dengan beserta tali sandang, magazin, ada mimis tester, peredam dan sebagainya. Tadi sudah saya sebutkan lengkap. Bagi teman-teman yang pengen order silahkan, stoknya cuma ada 2 unit saja. Nanti kalau sudah habis, sudah kosong, mohon maaf nih, saya belum bisa memastikan bakalan ready kembali atau tidak. Ya, bakalan nanti ready stoknya kalau jadi berapa pucuk atau berapa unit, saya juga masih belum tahu. Ini mumpung masih ada, tersedia ada chamber warna hijau dan merah. Bagi teman-teman yang pengen order, pengen pesan, silahkan informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi timnya kami via WA, siap untuk dibantu. Itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya ya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur.